Halo Armo Developer dimanapun kalian berada, gimana kabarnya? Mudah-mudahan kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat ya, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oke teman-teman, pada kesempatan video kali ini saya hanya ingin berbagi tentang bagaimana caranya menempelkan wall foam ke tembok yang sudah berjamur, berkapur dan selalu lembab sehingga selalu muruluk dan mengotori lantai-lantai kita teman-teman ya. Oke, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah subscribe channel ini, dan untuk yang belum, silahkan subscribe channel ini dan bunyikan loncengnya sehingga teman-teman sekalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari Armupi ya teman-teman. Oke teman-teman, tembok yang berjamur ini setelah diganti wall foam seperti ini penampakannya teman-teman ya. Lumayan rapi dan bersih daripada berjamur dan berkapur. Oke, sebelum kita lanjut, kita intro dulu ya teman-teman sekalian. Oke teman-teman, kita mulai saja ya. Untuk kelengkapannya kita siapkan dulu scrub ya untuk menggasruk sisa-sisa cat yang tidak nempel ke tembok. Kemudian kita siapkan juga hamplas ya, yang halus bisa, yang kasar bisa, untuk melenyapkan sisa-sisa kebul ya yang ada di tembok ini ya. Oke, kita gasruk-gasruk dulu ya sisa-sisa cat yang tidak nempel ini. Seperti ini teman-teman penampakannya. Kita bersihkan sehingga tidak ada lagi sisa-sisa cat yang tidak menempel atau sedikit menempel ya, tidak rapat ke tembok. Nah seperti ini, sehingga pada akhirnya sebelum sebelum ditempelkan itu tembok benar-benar sudah bersih ya dari noda-noda yang sekiranya bisa mengganggu dari menempelnya wall foam ke tembok ini teman-teman. Oke, kita scrub dulu ya sampai bersih ini temboknya seperti ini teman-teman. Oh ya teman-teman, ini tembok ini ya sudah saya pernah ganti cat berulang-ulang ya, berkali-kali dengan cat tembok maupun dengan cat kayu, tetap saja hasilnya lembab teman-teman, berjamur. Ini karena bangunan lama ya yang masih memakai kapur dulunya, sehingga tetap saja walaupun diganti dengan cat berulang-ulang tetap aja hasilnya seperti ini temboknya ya teman-teman, kuleuh dan tidak enak dipandang lah pokoknya ya, dan agak-agak geleh gitu. Nah, seperti ini ya penampakannya, seperti pulau-pulau ya, pulau-pulau di Indonesia itu ya. Dan setelah disekrap teman-teman ya, kita haluskan dengan memakai hamplas ya, untuk menghilangkan debu-debu atau bekas-bekas yang lembut-lembutnya itu ya, sehingga bersih sempurna ya temboknya dari noda-noda yang akan mengganggu nanti proses penempelan ya. Kalau masih ada debu-debu itu daya rapatnya mungkin agak kurang maksimal teman-teman ya. Kita bersihkan dengan hamplas ya, kita bersihkan dengan hamplas noda-noda ini teman-teman ya. Nah ini juga bagian dapur di belakangnya kita hamplas juga. Setelah sebelumnya tentu saja sudah disekrap ya, kita bersihkan dengan hamplas sehingga kita yakin bahwa tembok ini sudah bersih ya, sudah siap ditempelkan wall foamnya teman-teman. Oke, ini kita belanja dulu ya. Sebelumnya kita belanja dulu di Shopee ya wall foamnya. Ini paketnya sudah datang. Bagaimana bentuknya nanti kita bisa lihat teman-teman ya. Nah ini bentuk dari wall foam yang akan kita tempelkan, bentuknya seperti bata ya yang disusun-susun dengan motif kulit jeruk ya, sehingga
seperti memang agak kasar ya. Jadi bentuknya 3D ya. Nongol-nongol gitulah, nolol-nolol seperti 3D aja ya. Oke teman-teman, inilah peralatan atau perlengkapan yang diperlukan untuk memotong daripada wall foam ini, seperti cutter. Ini cutter. Yang kedua, kita memerlukan penggaris atau jidar ya teman-teman. Bullfine, dan terakhir gunting untuk merapihkan yang kecil-kecilnya nanti ya. Oke teman-teman, itu yang harus kita siapkan. Lanjut teman-teman, kita mulai potong dulu nih si wall foamnya, sehingga penampakan wall foam ini setelah ditempelkan mendekati natural ya, seperti nyata lah ya. Ini memang bisa juga tidak dipotong langsung ditempel, tetapi akan terlihat tempelannya teman-teman kalau tidak dipotong seperti ini ya. Dan teknik yang perlu diperhatikan dari cara memotong ini adalah bagian satu ya, nitnya ini kita habiskan dulu ya. Jadi jangan sisakan ya. Jadi nit itu sela-selanya itu kan agak lebar nih teman-teman ya. Nah kalau di bagian satu ini kita habiskan, nanti di bagian yang kedua yang akan ditempelkan ke wall foam yang ini, itu disisakan. Jadi yang satu dihabiskan, yang satu disisakan, sehingga nanti tampak seperti tidak ada potongan teman-teman ya. Bisa saja ini dipotong di tengah-tengah nitnya ya, tetapi nanti akan kelihatan sambungannya teman-teman ya kalau dipotong di tengah, sehingga kita harus mengambil yang satu full dihabiskan, yang satu disisakan semuanya gitu. Jadi ini harus diperhatikan ya teman-teman ya. Nah ini kita yang ini yang pertama ditempel itu yang dihabiskan dulu nih nitnya ya, dihabiskan dulu, sehingga nanti tempelan yang kedua itu nitnya yang tersisa full. Jadi ditempel ke yang diambil semua nitnya ya, dibuang maksudnya. Nanti ditempel dengan yang disisakan nitnya. Jadi sehingga nanti tampak seperti tidak ada potongan sama sekali ya teman-teman, seperti itu ya. Jadi jangan lupa ini ya, ini paling penting ini, yang satu dihabiskan, yang satu disisakan semuanya. Oke teman-teman, sebelum menempelkan wall foamnya, kita harus yakinkan sekali lagi ya bahwa temboknya sudah bersih dari noda-noda dan dosa ya, sehingga kita harus lap kembali dengan lap kering ya, supaya benar-benar yakin bersih ya. Nah ini kita mulai saja tempelkan wall foamnya ke temboknya. Karena kita batasnya dari bawah, kita mulai dari bawah ya. Dan untuk yang punya batas di atas mungkin baiknya mulainya dari atas, dan kebetulan di tembok saya ini batasnya di bawah, sehingga saya memulainya dari bawah teman-teman, dari mulai ujung ya, sikunya, sehingga bisa pas nempelnya. Nah pertama kita coplokin dulu ya. Nah itu kertas kertas pelapisnya kita coplokin dulu, kita tempelkan mulai dari ujungnya teman-teman ya, ujungnya dulu sedikit-sedikit, seperti menempelkan itu yang buat HP itu nah itulah pokoknya ya. Nah sedikit dulu, terus ditarik ke atas, sedikit-sedikit ke atas teman-teman ya, terus sedikit-sedikit. Nah terus dirapihin teman-teman, sedikit-sedikit saja, sabar, alon-alon asal kelakon ya, sehingga hasilnya bisa maksimal. Nah seperti ini teman-teman penampakan dari wall foam pertama yang kita tempelkan di tembok ini ya.
Tampak sudah terlihat cantik walaupun hanya sepotong teman-teman ya. Kayaknya ini bakal bagus nih teman-teman hasilnya. Dari bawah dulu mulai ke atas sedikit-sedikit, sabar ya. Karena ini daya rekatnya luar biasa ya, lumayan bagus sehingga kalau sudah ditempel itu agak susah untuk ditarik kembali. Oke, kita pasang wall form yang kedua ya, pasangannya. Yang nitnya disisakan ya. Yang pertama itu yang dihabiskan, yang kedua ini yang disisakan. Kembali kita lepas dulu ini penahan rekatnya, kertas penahan rekatnya. Sedikit-sedikit biasa dari bawah dulu, sedikit saja dulu. Nanti kalau sudah patokannya betul baru kita bisa tarik semuanya ya. Tetapi tetap aja perlahan-lahan lah supaya lebih maksimal ya memasangkannya. Oh ya teman-teman, ini wall form ini bisa dibeli di marketplace di Indonesia seperti Shopee, Tokopedia, Bukalapak, dan Lazada tentunya ya. Bisa dipilih dan dicari harga yang terbaik. Nanti di deskripsi bisa lihat spesifikasi dari produk wall form ini ya, ukuran dan merek dan ketebalannya mungkin nanti kita cantumkan di deskripsi teman-teman ya. Nah, seperti ini. Sudah mulai terlihat cantik ya teman-teman. Oke teman-teman, lanjut ke bagian atas di mana di sini ada sedikit kendala karena ada saklar yang menghalangi sehingga kita harus mengukur dan memal ya, pakai mal ya ini di lubanginya sehingga bisa pas nantinya. Kita bisa menggunakan penggaris atau ukuran untuk mengukur di mana lubang itu harus dibuat ya di wall formnya. Kembali kita bersihkan kembali supaya lebih bersih lagi dan sehingga bisa rapat maksimal ya, rapat itu kalau bahasa Sunda itu rapat ya. Rapatnya maksimal karena tidak ada noda dan dosa yang menghalangi ya teman-teman. Kita lepaskan dulu kertas penghalangnya ini ya, lalu kita pas-paskan dulu biasa ya, sedikit dulu dipaskan dulu ke saklarnya. Nah sesudah dipaskan ke saklarnya baru kita bisa menempelkan bagian yang lainnya. Nah, seperti ini teman-teman. Oke teman-teman, cara seperti ini terus dilakukan sebanyak wall form yang akan kita tempelkan ke tembok ya teman-teman. Dan cara ini lumayan efektif daripada kita mengganti dengan cat yang baru. Cara ini cukup efisien dan murah ya, dibilang murah karena memang membutuhkan waktu yang tidak banyak, juga tenaga yang sebetulnya bisa dikerjakan sendiri seperti ini. Terus wall formnya itu pun sendiri cukup murah harganya ya, terjangkau lah teman-teman ya. Jadi cara tadi yang penting itu alon-alon asal kelakon ya, jadi pelan-pelan saja, yang penting rapih dilakukan terus menerus sampai
wall foamnya nempel semua ke tembok teman-teman. Oke teman-teman, sepertinya tutorial atau cara menempelkan wall foam ke tembok di video kali ini cukup sekian dulu teman-teman. Jika ada pertanyaan atau yang kurang mengerti bisa ditanyakan di kolom komentar teman-teman ya. Tapi saya juga sama sih, baru belajar, ini baru pertama kali ya. Jadi mohon maklum atau mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan teman-teman ya. Oke, penampakannya seperti ini teman-teman ya, lumayan cantik dan bersih ya. Saya kira daripada yang blog-blogan tadi cat yang berkapur, berjamur dan lembab itu, mendingan yang ini teman-teman ya. Rapih dan bersih ya, enak dipandang pokoknya. Ini bagian depan yang tadinya kulehe, dan ini bagian dapur ya. Sama ini juga belakang, bagian belakangnya berkapur dan berjamur. Oke, sekian dulu teman-teman video kali ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman yang mempunyai masalah yang sama, yaitu tembok berjamur, berkapur dan selalu lembab. Teman-teman bisa menggunakan cara ini ya teman-teman. Jadi catnya diganti saja dengan wall foam ini. Kenapa? Karena memang murah. Selain murah juga cepat ya, tidak terlalu lama. Terus tahan lama juga, ini lumayan lah, setahun bisa bertahan ini kalau yang berjamur seperti ini. Kalau ingin lebih kuat bisa dilapisi dulu dengan cat anti bocor itu ya teman-teman ya, seperti no drop ya, seperti no drop dan sebagainya, sehingga lebih bagus lagi hasilnya. Tetapi kalau tidak sempat bisa langsung ditempel dengan cara-cara yang sudah tadi saya berikan contohnya ya. Oke, sekian dulu teman-teman. Saya ucapkan terima kasih yang sudah menonton video ini sampai selesai. Dan jangan lupa yang belum subscribe, silahkan dukung channel ini. Tekan tombol subscribe-nya, juga bunyikan loncengnya sehingga teman-teman bisa melihat atau tidak ketinggalan video dari ARMovie ini. Oke teman-teman, sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.